masing-masing. Menulisnya itu di mana berarti? Ada di pengobatan, ada pengobatan, ada terus biasanya video. Diri itu terampil dalam berkolaborasi supaya adalah masalah Saya dari kelompok apa? Dari kelompok Do ingin memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Diskusi kami memang sangat menarik sekali ya, karena visi dan prakarsa perubahan itu memang banyak pandangan atau paradigma yang pada akhirnya harus disatukan. Nah, untuk menyatukan visi atau paradigma itu memang harus berkolaborasi. Kalau kita sendiri yang melakukan itu berat, tetapi kita harus berkolaborasi. Tentunya kolaborasi dikatakan guru, dan yang paling pasti adalah dari kepala sekolah. Itu permasalahan dari kelompok kami, terkendala ke kepala sekolah. Jadi kita memang harus kolaborasi bagaimana kita menyelaraskan paradigma, pandangan dan pemikiran kita agar bisa menjalankan visi dan prakarsa perubahan yang telah kita rancang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Betul. Ya, terima kasih sudah 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok D akan menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari kegiatan tadi, diskusi tentang visi perubahan yang bukan budget. Dari kelompok kami itu sama seperti kelompok D, bahwasanya untuk mewujudkan sebuah visi, itu harus kita berkolaborasi, tidak kita jalankan sendiri. Untuk dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat itu sangat kita perlukan agar visi kita atau visi bersama dapat terwujud. Kiranya seperti itu Bu ya, visi sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mi akan menyampaikan tadi yang sudah disampaikan dari kelompok Du dan Ray itu sama. Tapi itu semua akan terwujud dari diri kita sesuai apa yang tadi disampaikan oleh kita, bergerak menggerakkan. Bergerak menggerakkan. Istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Dari Turun ayam ke kota, naik dengan istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukik takik tukik takik tukik takik tuk, tukik takik tukik tak, suara sepatu kuda. Oke, pertama calon guru penggerak dapat menjelaskan
Rencana penyampaian penerapan disiplin positif untuk aksi nyata 1.4. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat memperbarui rencana penyampaian penerapan disiplin positif aksi nyata 1.4 berdasarkan pemandangan. Ya, rencana itu akan diisikan di lembar kerja. Kita contohkan, ini adalah lembar kerjanya. Jadi kami akan membagikan. Monggo Bu Ani. Bapak dan Ibu boleh memberikan tanggapan atau umpan balik lebih dari satu, makanya positifnya kalau kurang bisa ke depan masih ada. Masing kelompok untuk menyampaikan, membacakan satu rencana ya, bukan satu rencana ya, satu lembar kerja beserta masukannya dan selanjutnya bisa merespon atau menanggapi masukan dari Bapak Ibu CPW yang lain. Ditambah satu sama dengan dua, dua ditambah dua sama dengan empat, empat ditambah empat sama dengan delapan, delapan ditambah delapan sama dengan 16. Disiplin positif untuk kelompok yang PP-nya Bu Rofi dari kelompok E2. Saya akan membacakan wilayah saya sendiri. Nama Siti Iwaiha, sekolah BK Bina Yoga. Yang pertama, pemangku kepentingan sekolah, ada guru kelas atau wali kelas bersama satu sekolah dengan seluruh warga sekolah. Kalau itu nanti kembali ke kesepakatannya apa, keyakinan sekolahnya apa. Kalau misalkan keyakinan sekolahnya itu memang berlaku untuk semua warga dan akan diterapkan oleh semua warga, maka efektif saja. Tetapi kalau misalkan antara keyakinan yang dibuat dengan sasarannya tidak sesuai, itu pasti tidak akan efektif. Jadi yang pertama, kendala operasi semut. Tentu saja dalam merancang sesuatu ada banyak sekali kendala. Untuk kendala operasi semut itu karena lebih banyak, tentu saja dengan satu dari menghabiskan masa nanti yang tidak berhubungan sebenarnya tidak mendapatkan hiburan. Mungkin hasil itu bisa yang terkadang referensinya mungkin ya sedikit dengan cepat, tapi itu yang perlu diberikan pemahaman yang lebih. Rencana dan cara penyampaiannya membuat kesepakatan kelas ini sepertinya bisa saya pilih hampir ada semuanya. Kemudian untuk poin penerapannya disiplin kelas, keterangannya di sini yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas bersama murid, biasanya ditempel juga di papan tulis menggunakan sticky note dengan kertas plano. Kemudian murid mengajukan usulan kesepakatan kelas. Jadi biasanya kita nulis dulu, setelah itu mana yang disepakati, nanti kita tempel urutkan, yang tidak berarti kita ambil. Kemudian tenggat waktunya 1 tahun. Kemudian untuk pemangku kepentingan sekolah yang berikutnya yaitu kepala sekolah dan guru. Rencana dan cara penyampaiannya menyusun program peduli terhadap lingkungan. Kebetulan karena sekolah saya juga lumayan luas, kelasnya ada 27 kelas, jadi banyak pohon-pohon besar juga. Nah, program ini cocok sekali dan sudah dilaksanakan.
Kemudian peduli lingkungan sekolah untuk poin penerapannya, keterangannya yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap apa sih lingkungan, peduli terhadap lingkungan itu, kemudian bagaimana dan yang harus dilakukan apa saja, kemudian melakukan aksinya atau aksi dari peduli lingkungan. Karena di saya yang di belakang banyak orang ya itu ya. Nah, itu bagaimana untuk membersihkannya supaya bermanfaat, ini dilakukan kegiatan kiriman dimanfaatkan untuk diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga sekolah. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Menyarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Saya akan mengurutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta perjalanannya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang langkah kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Langkah ketiga, maaf nggak kelihatan. Langkah ketiga yaitu menyarukan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian langkah yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Langkah selanjutnya baru masuk ke segmen berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian langkah yang terakhir, meninjau ulang atau mereview keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang satu dan yang kedua panjenengan menganalisis kasus, kemudian panjenengan menganalisisnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Monggo maju ke depan ke kelompok 5 orang jadi 3. Belum mulai. Enggak apa-apa Pak, ayo Pak. Halo. Kamu nggih lakukan apa yang saya katakan. Nggih. Umpamanya saya menyebutkan maju. Maju. Mundur. Kanan. Udah, sekarang lakukan apa yang sudah. Mundur. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Di mana ada 5 lembar. Yang pertama nanti pembukaan dan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan untuk kelas. Yang kedua memimpin diskusi mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Yang ketiga memimpin diskusi menyarikan peraturan dari nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu diatur. Semangat diri, bebas, cerdas, kuat. Hari ini bersama kalian semua akan menyepakati bagaimana kita perjalanan dalam 1 tahun ke depan dalam pembelajaran kita bersama. Oleh karena penuh keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Baik Bapak Uci atau anak-anak semua yang hebat ini harus memberikan inspirasi dan memberikan pandangan. Semua harus berpartisipasi karena ini minimal ada 10. Oke, ini diawali dengan Bapak dulu apa anak-anak semua? Bapak dulu, oke.
Ali. Nah, saya ngobrol aja. Nah, Ali. Ali. Dari kegiatan kita hari ini dan CGP-nya alhamdulillah luar biasa semua. Terus apalagi CGP-nya ya sudah baik semua. Hal yang perlu ditingkatkan lagi ya. Kita harus tetap belajar dan belajar sepanjang hayat agar kita JGP senang, JGP riang, belajar di lomba karya 2, mendapat ilmu, mendapat teman, semuanya merasa bahagia. La 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 menebalkan disiplin positif yang sudah ada. dengan berdisiplin. Orang disiplin akan merefleksi diri, sedangkan orang yang tidak disiplin akan merefleksi orang lain. Untuk kemajuan masa depan yang lebih baik, terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ya, menjadi guru yang lebih berpengalaman. Semangat untuk maju, belajar untuk maju, untuk kebaikan semuanya. Tetap konsisten dalam
belajar lewat tulisan, mengerti dengan bacaan, bergelut bersama hitungan, berkelompok dengan teman-teman. Ada guru yang ikhlas memberi ilmu dan sebuah perjuangan tentang hidup dan masa depan, untuk impian ribuan siswanya. Semua itu tersaji di sekolah, sang rumah pendidikan. Aku rindu riuh tanda tawa, meraih masa depan bersama. Ada guru yang ikhlas memberi ilmu dan sebuah perjuangan tentang hidup dan masa depan, untuk impian ribuan siswanya. Semua itu tersaji di sekolah, sang rumah pendidikan. Aku rindu riuh canda tawa, meraih masa depan bersama. Semua itu tersaji di sekolah,